Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir ya semuanya ya. Semuanya lengkap terlihat, di kursinya tidak ada yang kosong. Berarti semuanya sehat, bugar, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang izin. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini berkah. Coba ketua kelasnya tolong disiapkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan belajar P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik zero waste ya. Nah, Bunda tanya, apa sih proyek profil yang harus kita pahami untuk mencapai zero waste ini? Zero waste ini ya. Yang pertama, kita harus bisa mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah untuk mencapai zero waste ini ya. Nah, dalam agama kita ya, agama kita Islam kan. Nah, siapa yang pernah mendengar bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah kerusakan atas ulahnya manusia? Ya, seperti kayak hutan gundul itu akan menyebabkan apa? Kebakaran atau longsor. Kemudian sungai yang meluap akan banjir. Itu karena siapa? Karena ulah kita sendiri yang membuang sampah sembarangan ke sungai, kemudian menebang pohon sembarangan yang akhirnya akan terjadi bencana seperti longsor. Kalau di hutan-hutan, kalau di sungai itu akan banjir. Nah, akhirnya apa? Siapa yang terkena? Manusia lagi. Ya. Sekarang, apa yang mesti kita lakukan supaya lingkungan kita bersih, sehat? Tidak membuang sampah sembarangan. Betul, ada lagi gak? Tidak menebang pohon sembarangan. Bisa memilah dan memilih sampah, pinter ya, betul. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana caranya kita untuk supaya lingkungan kita bersih dan sehat. Salah satunya adalah pengelolaan sampah yang baik dan benar, yaitu dengan cara memilah dan memilih sampah ya. Nah, caranya nih, cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus punya akhlak kepada alam. Alam itu apa? Alam sekitar itu lingkungan, ya, yaitu harus menjaga lingkungan sekitar dimanapun berada kita. Mau di sekolah, ya, kalau di sekolah apa? Ada TSP. T-nya apa? Sembarangan. S-nya apa? Oke, P-nya? Nah, itu salah satu program di sekolah kita. Ada TSP, tahan buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, dan pungut sampah adalah sedekah. Tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tapi harus di rumah atau di lingkungan kita berada dimanapun. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, nah, ada kolaborasi.
kolaborasi ini kita harus menjaga alam ini tidak bisa sendirian, ya. Harus dengan bantuan orang lain. Dengan cara apa? Ya bekerja sama. Ya, gotong royong, betul, bekerja sama, gotong royong. Kalau melakukan sendiri itu tidak akan bisa. Karena kita makhluk sosial, artinya membutuhkan pertolongan orang lain juga, ya. Oke, selanjutnya yang keempat, ya, tawazun. Nah, karena kita ini yang pertama akhlak kepada alam, ya, kolaborasi, dan ada akhlaknya yaitu tawazun. Nah, ini adalah proyek profil rahmatan lil alamin, ya. Jadi kita proyek ini, tawazun ini sangat berhubungan sekali dengan P5 ini, ya. Selanjutnya ada musyawarah. Kalau musyawarah itu sendirian atau banyakan orang? Banyakan, ya. Musyawarah itu kalian seperti kelompok ini nih, ada beberapa orang. Musyawarah, bekerja sama, ini sama, yang perempuannya juga sama, ya. Jadi yang namanya musyawarah itu bisa bekerja sama, gotong royong. Apa yang akan dilakukan itu dimusyawarahkan, ya. Seperti halnya kita mau membersihkan lingkungan, harus apa nih? Coba musyawarahkan dulu. Harus bagaimana menjaga lingkungan itu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kerjasama, gotong royong, itu maksudnya, ya. Sekarang, oke. Bunda nih, Bunda mau bertanya dulu. Siapa ya yang mau ditanya, ya? Ada yang mau ditanya tidak? Sebelum Bunda bertanya. Gak mau? Oke, Bunda tanya ke Hana. Sini Hana, ke depan Hana. Hana, nih ya, Bunda tanya. Bagaimana caranya kita untuk membersihkan lingkungan yang baik itu dengan cara apa? Jangan buang sampah sembarangan. Oke, membuang sampah sembarangan. Ada lagi tidak? Pilih sampah. Memilih sampah, betul, memilah dan memilih sampah, ya. Kemudian ada lagi? Oke, sering membersihkan lingkungan, ya. Biar apa? Biar bersih. Biar bersih dan sehat. Oke, makasih Hana. Ada lagi yang mau ditanya? Coba, ada lagi yang mau ditanya? Coba Bunda tanya ke siapa ya? Tadi sudah perempuan, kita ke laki-laki. Siapa? Arsaka. Bunda minta Arsaka ke depan. Coba. Gimana? Boleh izin ke toilet. Arsaka, Bunda mau tanya, bagaimana dampaknya kalau kita membuang sampah seenaknya ke sungai misalnya? Sungai akan tersumbat dan membuat banjir. Oke, sungai akan tersumbat dan membuat banjir. Jadi banjir, ya, karena akan meluap, ya, airnya. Nah, itu karena ulah siapa? Manusia sendiri. Ulah manusia sendiri. Yang membuat ulah manusia, yang terdampaknya siapa? Semuanya, betul. Terima kasih, ya. Oke, nah itu ya. Kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan, seperti halnya tadi, misalkan kita membuang sampah seenaknya ke sungai, maka katanya sungai itu akan tersumbat, meluap airnya dan banjir. Siapa yang terkena banjirnya? Semuanya, ya, semua akan terdampak. Padahal itu adalah ulah kita sendiri yang seenaknya membuang sampah tadi. Oke, selanjutnya. Oke, kita akan memutar video. Coba disimak videonya, ya. Silakan simak video terlebih dahulu, ya.
Tuh, bisa dilihat ya. Ini sampah. Ya. Oke, perhatikan lagi. Tadi karena ulah manusia yang membuang sampah, akhirnya banyak dampaknya. Yang pertama tadi apa dampaknya? Ya, terhadap kesehatan, ya. Kenapa terhadap kesehatan? Karena apa? Menjadi sarang penyakit. Kalau banyak sampah, kemudian terjadi banjir, penumpukan sampah yang membludak banyak, seperti yang tadi ada di video, itu menyebabkan kepada kesehatan, yaitu nanti menjadi sarang penyakit. Yang kedua apa? Terhadap lingkungan sekitar. Terdampak semuanya, banyak kerusakan ya, kemudian rumah-rumah hancur, tempat tinggal kita yang tadinya nyaman, asri, sehat, karena dampak banjir tadi akhirnya tercemari, lingkungan kita menjadi rusak ya. Itu. Nah, cara yang baik ya, ketika kita menjaga lingkungan, kita juga harus bisa memilah dan memilih sampah. Karena jenis sampah itu ada dua macam. Yang pertama apa? Organik. Yang kedua, anorganik. Pintar. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Nah, jadi mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurainya. Itu sampah organik. Jadi mudah diurai ya. Yang kedua, oh ya maaf, contohnya apa sampah organik? Baik, selanjutnya ya. Kalian sudah tahu pembagian sampah, jenis sampah ada sampah organik dan anorganik. Nah, di sini Bunda akan membagikan LKPD ya, satu kelompok satu. Tolong kerjasama yang baik. Ini ada jenis-jenis sampah, ada tong sampah organik dan anorganik. Kalian coba nanti potong bahan-bahan yang ada di sini, kemudian nanti ditempel di sini, di tong sampah ini, mana yang termasuk sampah organik dan mana yang termasuk sampah anorganik ya. Nah, ini tolong dipotong-potong dulu. Gambar di sini ada gambar tas plastik ya, mainan rusak, kursi yang rusak, kemudian ada kaleng bekas, ada roti yang sudah berjamur ya. Coba nanti ini dipotong-potong dulu, kemudian kalian pilih mana yang termasuk jenis sampah organik dan sampah anorganik. Bunda bagikan ini satu kelompok satu. Tolong kerjasama yang baik. Tidak ada yang dikerjakan oleh satu orang. Semuanya harus musyawarah ya. Musyawarah silakan. Nilainya harus maksimal. Bagus. Nih. Silakan kerjasama, pilah dan pilih mana yang termasuk sampah organik dan anorganik. Silakan ya. Boleh diguntingnya bareng-bareng. Ya, karena ini banyak. Kemudian tulis nama kelompok dan anggotanya. Ini boleh digunting bagi-bagi ya. Boleh dibagi-bagi mengguntingnya. Silakan. Digunting kemudian ditempel. Ini kursi bagus, Bunda. Kursi bagus. Ini, Papa. Silakan kerjasama, musyawarah dulu, diskusikan mana yang termasuk jenis sampah organik dan anorganik. Dimusyawarahkan dulu ya, diskusikan ya. Jadi yang bekerja tidak hanya satu orang. Kemudian habis itu ditempel, kasih nama kelompoknya.
anggotanya juga dituliskan ya. Nama kelompok, Bu. Iya. Ya misalkan ini kelompok 1, nama-namanya siapa ya. Yuk, kerjasama dan musyawarah yang baik. Oke. Bisa kan cara memilah dan memilihnya? Sudah paham? Sok. Mana sampah organik dan anorganik? Boleh 1 kali ewang. Oke, silakan kerjasama yang baik ya. Musyawarahkan, diskusikan mana yang termasuk sampah organik dan anorganik. Kerjasama ya. Ininya simpan dulu dong mainannya ya. Oke, sini diskusikan. Ini hasil diskusikan, hasil musyawarah kan. Coba jelaskan apa saja yang termasuk jenis sampah organik dan anorganik. Sampah organik ada sisa semangka, daging busuk, kulit telur, kulit pisang, bunga jatuh, tulang ikan, Oke, kemudian tulang ayam, sisa bekas apel, Oke. roti berjamur, dan daun dan layu. daun. Oke, bagus ya. Selanjutnya Yang di anorganik ada apa saja? Tas plastik, ember rusak, kursi plastik, alat minum plastik, kaleng minuman, botol sampo, mayonnaise, botol plastik. Oke, terima kasih ya. Ini hasil kerjasamanya. Coba sebutkan, ini hasil musyawarah kan ya. Coba sebutkan mana jenis sampah organik dan anorganik. Yang Oke. daun layu, sisa apel, kulit pisang, sisa semangka, tulang ikan, kulit telur, tulang ayam, daging busuk, roti berjamur, bunga jatuh. Sip. Sekarang yang anorganiknya coba sebutkan. Alat makan plastik, botol sampo, tas plastik, botol plastik, mainan, kaleng sarden, ember rusak, kursi plastik, Ya. kaleng minuman, botol kaca. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bunda tanya, apakah kalian sudah melaksanakan atau sudah paham apa itu sampah organik dan anorganik? Paham? Alhamdulillah. Apakah kalian sudah melaksanakan cara pengelolaan sampah, memilah dan memilih sampah organik dan anorganik? Oke, coba Bunda tanya ke sini dulu sebentar ya. Tidak. Sudah bisa cara memilih dan memilah dan memilih sampah organik dan anorganik? Sudah. Oke, kemarin SMP 2 ya. Ke SMP 2, jadi kita melihat sampah organik apa, sampah anorganik itu apa ya, field tripnya ya. Sudah bisa? Sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya Bunda akan menyimpulkan dan memberikan pesan. Ya, kesimpulannya adalah sampah organik itu adalah, perhatikan semuanya. Sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai karena dari sisa makhluk hidup ya. Contohnya tadi sisa-sisa makanan, kemudian bangkai hewan ya. Yang kedua, sampah anorganik. Ya, sampah anorganik itu yang tidak mudah terurai seperti apa? Plastik, kaleng, bekas kaleng. Ya, kemudian apa lagi? Bekas kursi rusak itu tidak mudah tidak terurai ya. Oke, pesan dari Bunda, setelah pembelajaran P5 ini dengan cara pengelolaan sampah, pemilihan sampah, kalian harus bisa menerapkan ya mulai saat ini. Jadi tidak asal membuang sampah, kalian harus bisa memilah dan memilih mana ini masuk ke tong sampah yang mana plastik ini. Kemudian sisa makanan ini masuk ke tong sampah yang mana. Jadi harus bisa menerapkan di lingkungan sekitar, mau di sekolah atau mau di rumah ataupun di mana saja ketika kalian jalan-jalan, itu harus bisa menerapkan mana sampah organik dan anorganik, cara pembuangan sampahnya, oke? Gak apa-apa ribet juga daripada nanti kita ribet ngurusin sampah. Banjir gara-gara sampah. Lingkungan jadi kotor gara-gara sampah. Oh iya juga ya, mulai besok aku bakal bawa miskin dan tumbler buat jajan di kantin. Oke, kita tutup saja pembelajaran hari ini. Silakan disiapkan terlebih dahulu oleh KM-nya, ketua murid ya. Kita sudahi pembelajaran hari ini ya. Silakan. Allahumma wa bihamdik ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabb wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan sehat selalu. Oke.